Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Ayu Dewi Sekar Dadu adalah putri dari Kerajaan Blambangan yang dikenal dengan nama Prabu Minak Sembuyu. Putri Ayu Dewi Sekar Dadu juga merupakan ibu dari Raden Paku, yaitu salah satu wali penyebar agama Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Nah, berikut ini kisah Dewi Sekar Dadu. Saksikan setelah yang satu ini, namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Dewi Sekar Dadu merupakan sekar kedaton atau bunga istana. Putri kesayangan Prabu Minak Sembuyu, Raja Blambangan, Banyuwangi. Suatu ketika, Dewi Sekar Dadu menderita sakit yang tak kunjung sembuh. Maka diadakan sayembara. Barang siapa yang berhasil menyembuhkan penyakit sang putri, maka ia akan dijadikan suaminya. Akhirnya, seorang alim bernama Maulana Ishak berhasil menyembuhkan sakit yang diderita Dewi Sekar Dadu. Kehadiran Maulana Ishak di daerah Blambangan lama-kelamaan ternyata kurang disukai Minak Sembuyu dan para elit Blambangan. Maulana Ishak dituduh mempengaruhi masyarakat sekitar yang ketika itu masih memeluk agama Hindu. Ketidakcocokan di antara keduanya menyebabkan Maulana Ishak memilih meninggalkan Blambangan. Kemarahan Minak Sembuyu juga berujung pada diusirnya Dewi Sekar Dadu dan para punggawa kerajaan Blambangan. Diperintahkan membuang sang jabang bayi. Bayi hasil pernikahan Dewi Sekar Dadu dan Maulana Ishak itu ditempatkan dalam peti yang dipaku rapat, kemudian dihanyutkan ke samudera. Sebagai seorang ibu, Dewi Sekar Dadu tak kuasa menahan rasa sedih dan akhirnya memilih untuk mencari sang buah hati dengan cara apapun. Dewi Sekar Dadu tak berhasil menyelamatkan bayinya dan ikut hanyut dalam ganasnya ombak lautan, lalu meninggal. Yang unik, hampir di beberapa daerah Jawa Timur mengklaim ada makam Dewi Sekar Dadu. Apakah ini wujud kecintaan masyarakat atau rasa empati pada Dewi Reni Sekar Dadu? Masyarakat Desa Gondang, Lamongan sangat meyakini kalau desanya yang menjadi tempat makam sebenarnya dari Dewi Sekar Dadu. Masyarakat menyebut Dewi Sekar Dadu sebagai Mbok Rondo Gondang, artinya ibu janda yang terusir. Alasannya kala itu Dewi Sekar Dadu memang meninggalkan Blambangan karena diusir Minak Sembuyu. Setelah itu ia tak ingin membiarkan bayinya ditenggelamkan. Bahkan di Sidoarjo ada dua tempat yang mengklaim kalau makam Dewi Sekar Dadu ada di desa mereka, tepatnya Desa Ketingan atau Kepitingan, Sawohan, Buduran, Sidoarjo. Konon asal nama Desa Ketingan yang berada di area tambak dekat laut itu diambil dari nama ikan keting yang berjasa membantu menepikan jasad Dewi Sekar Dadu setelah tenggelam saat mencari bayinya. Berikut Desa Buncit,
Sedati juga ada makam Dewi Reni Sekardadu yang masuk dalam kawasan Tanah Juanda. Sementara bayi yang berada dalam peti dan di paku rapat diombang-ambingkan oleh ombak lautan, akhirnya ditemukan oleh anak buah Nyai Ageng Pinatih di kawasan Laut Gresik. Nyai Ageng Pinatih merawat sang bayi dengan penuh kasih sayang, menyekolahkannya ke pesantren Sunan Ampel di Surabaya. Kelak ia tumbuh menjadi manusia dewasa dengan nama Raden Paku atau Jaka Samudra. Setelah mendapat tempaan ilmu dari para wali pendahulunya, beliau bergelar Sunan Giri. Masyarakat Gresik meyakini kalau makam Dewi Sekardadu justru berada di Blambangan, yang sekarang dikenal dengan nama Banyuwangi. Sebagai anak yang berbakti kepada ibundanya, Sunan Giri juga melakukan ziarah ke pusara Dewi Sekardadu di Banyuwangi. Karena jarak yang sangat jauh, maka Sunan Giri meminta pada Allah agar makam Dewi Sekardadu beserta bukitnya dipindahkan ke kota di mana beliau mengajarkan Islam pertama kali. Dan dikabulkan. Tiba-tiba muncullah suara gemuruh. Anak dan istri beliau sempat ketakutan dengan suara itu. Secara gaib, makam Dewi Sekardadu yang tak lain ibundanya sendiri itu beserta bukitnya muncul di sebelah selatan pesantren Giri Kedaton yang didirikannya. Tempat di mana makam berada kemudian dinamakan Desa Gunung Anyar karena gunungnya anyar atau baru. Di makam itu ada beberapa makam. Pertama atas nama Panembahan Mas Gunung Anyar, dan satunya lagi tak disebutkan namanya. Berdasarkan silsilah diketahui kalau Panembahan Mas Gunung Anyar merupakan keturunan keempat dari Sunan Giri. Lantas, di manakah makam Dewi Reni Sekardadu? Wallahu a'lam. Semoga video ini bermanfaat.